Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ini wajah-wajahnya sepertinya tertekan ya. Kenapa kalian tertekan? Gak usah tertekan dong. Waduh, habis matematika. Sekarang kita happy-happy ya. Jangan tertekan. Kita happy-happy sekarang. Coba, ayo sekarang berdiri semuanya. Enggak happy-happy apa ya? Happy-happy. Kita happy-happy. Coba kanan kirinya dilihat ada sampah apa enggak? Ayo. Kalau ada kanan kiri, bawahnya. Lah. Enggak ada. Oke. Sudah dipungut? Nanti dibuang, silahkan duduk kembali. Ya, happy-happynya kita gitu dong. Happy-happynya kita gitu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita semua berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Hari ini yang nggak masuk siapa? Terus? Laila. Niken. 3 orang ya? Oke, sudah siap ya? Bukunya sudah bukunya sudah diambil dulu. Silakan bukunya disiapkan di atas meja. Oke, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu. Iya, Bang. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap beneran? Kok ragu-ragu gitu? Cara ragu-ragu dong, Rek. Kita happy-happy pokoknya hari ini ya. Jadi, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Kalau minggu lalu ada yang masih ingat apa? Politik etik kan sekarang. Yang minggu lalu? Oh, dampak kolonialisme. Berarti agak nyerempet ya, sudah agak mancep dikit gitu. Jadi sekarang kita membahas mengenai politik etis. Sakjane apa toh politik etis? Sebenarnya apa sih politik etis ya? Kita pelajari hari ini. Oke. Gambar pertama itu gambar apa? Apa kira-kira gambar pertama? Anaknya sedang belajar. Yang kedua? Bapak-bapak. Om-om lagi. Terus gambar ketiga? Koran. Coba dibaca korannya itu. Iyalah. Oke, jadi saya akan menampilkan gambar. Saya minta nanti ada yang berkomentar. Ya kan, kita netizen. Ya, kita harus banyak berkomentar, tapi komentarnya harus yang positif. Coba komentarnya. Siapa yang mau memberikan komentar? Nah, lagi ketok ini. Kelihatan ini. Yuk, angkat tanganmu. Atau saya angkat tangan? Mau angkat tangan sendiri apa ditunjuk? Ditunjuk? Oke. Dea. Angkat tangan. Gimana Dea? Oke Dea, coba kasih komentar di gambar ini. Siapa yang sedang belajar di kelas? Murid-muridnya sedang belajar di kelas. Baik. Oke, dari Dea seperti itu. Adel, Adel di depan. Coba Adel, komentarnya gimana? Murid zaman dahulu yang sedang belajar di era 3 Oke, jadi ini adalah model gambaran belajar ketika di masa kolonial. Apa perbedaannya sama belajar di masa sekarang? Perbedaannya apa kalau dari gambar ini? Pakaian, ya kan? Ada yang jawab
Pakaiannya kenapa? Oh, yang pertama dari siswanya di sini nggak pakai seragam. Kalau sekarang kan seragam, ungu-ungu lagi ya. Terus tadi apa? Tempat. Suasananya kenapa? Jawadul gitu ya, jawadul gitu. Emang sekalian kalian sudah modern ya, jawadul. Nah, sekarang kan kalau kalian yang merasakan sendiri, kita belajar sudah pakai LCD ya kan, lampu menerangi dengan terang. Kalian juga di meja masing-masing ada menyenangkan sekali belajarnya. Atau kita mencoba belajar seperti zaman dulu. Nanti kalian pakai sewek apa ya? Jari buat yang perempuan, yang laki-laki pakai belangkon gitu. Terus saya berpakaian seperti noni-noni Belanda. Iya, horor. Oke, ini adalah pembelajaran pada masa kolonial. Kemudian, nah, coba diamati, ini gambar apa? Gambar apa? Seharusnya kalian relate loh. Gambar apa nih kira-kira? Empowering. Apa sih empowering itu? Betul, mengasah skill. Jadi ini juga termasuk perbedaan belajar di zaman kolonial sama di zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kan kalian dikasih skill, keterampilan itu kan biasanya berbasis teknologi, ya kan? Kalau dulu enggak. Dulu itu skillnya, misalkan buat perempuan itu juga memasak, menjahit, kemudian parenting gitu. Karena kan zaman dulu itu berpusat pada perempuan kan parentingnya gitu. Terus laki-laki belajar apa zaman dulu? Ikut belajar jadi ayah yang baik. Oh, enggak. Apa? Justru laki-laki di zaman penjajahan itu punya kesempatan yang lebih besar untuk belajar apapun. Makanya tadi kalau misalkan kalian benar-benar amati di gambar pertama, nah, di situ rata-rata kaum laki-laki. Bahkan ada sampai sekolah kedokteran untuk laki-laki juga. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Apa ini? Apakah kalian masih membaca koran? Iya. Ketahuan sekali ya. Terus kalian bacanya apa? HP dibaca. HP dibaca. Oh, isinya. Oke. Jadi kalian nyari-nyari berita itu lewat HP. Terus, saya mau ada yang mengomentari soal gambar ini. Ya kan? Bahasan kita tadi di awal apa? Bahasan kita tadi di awal politik etis dan perkembangan pers. Sebenarnya gimana sih awal perkembangan pers di Indonesia? Apakah pers itu di Indonesia sudah maju dari dulu? Siapa pendiri media cetak pertama? Kita cari bareng-bareng ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat gambar-gambar kan, kita juga sudah memberikan komentar, kalian sudah memberikan komentar. Selanjutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Kita ngapain sih sebenarnya, tujuannya apa? Yang pertama, mendiagnosis sampai latar belakang. Oke, yang kedua menganalisis Penerapan politik etis dalam bidang pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang ketiga mendiagnosis Penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pers dan media massa. Pers ya. Pers. Kemudian yang selanjutnya Pengembangan pendidikan dan pers pada masa penjajahan bangsa Eropa dan masa kini. yang
terakhir adalah Penelitian infografis dampak politik etis dalam bidang pendidikan dan pers. Berarti intinya hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membahas mengenai dua tema ini, politik etis dan juga pers, gitu ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaan mendasar ini digunakan untuk step selanjutnya. Ya kan? Kalian sudah cari permasalahan berupa pertanyaan, kemudian menemukan solusi dari pertanyaannya. Solusi itu merupakan jawaban. Kemudian membuat desain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan, menguji hasil, dan juga evaluasi pengalaman belajar. Sekarang silahkan diamati ya video ini. Hai guys, hari ini Edward Speaker atau Multa dulu lahir. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah menemukan permasalahan melalui cuplikan video singkat tadi? Belum? Oke, selanjutnya. Dari cuplikan video ini, pertanyaan apa yang muncul? Ayo. Jadi video yang kedua. Pertanyaan yang muncul adalah, coba, kemerdekaan Indonesia Membuat Belanda menyerang dengan fisik. Oh, kemerdekaan Indonesia membuat Belanda menyerang dengan fisik. Oke. Yang pertama, yang kedua? Itu terjadinya kemerdekaan bangsa Indonesia menyadari bahwa persatuan terlibat dalam sebuah negara. Oke. Jadi untuk menuju merdeka itu yang paling dipentingkan adalah persatuan. Apakah bangsa Indonesia sudah mengenal persatuan pada masa itu? Belum. Cara mengenalnya dengan cara melalui pendidikan, melalui pers atau media massa, ya kan? Nah, ini saya bagikan LKPD untuk individu. Jadi setelah mengamati video tadi, apa sih yang bisa kalian temukan permasalahannya, ya? Kemudian Bu Musika kan juga sudah mengirimkan beberapa daftar link bahan pembelajaran kan, sumber dan sebagainya. Silahkan dibuka, bisa membaca di situ juga ya. Nah, kenapa? Oh, sisa. Silakan dibuka bahan ajarnya, kemudian yang lain-lain video yang sudah Bu Musika kirimkan linknya. Jadi silahkan permasalahan ini nanti ditemukan, dituliskan di pertanyaan mendasar.
permasalahannya berapa, bisa boleh lebih dari satu. Dari kajian literasi, ya kan, tadi kan Bu Musika sudah memberikan link media, kemudian bahan ajar, ya kan, materinya kan sudah. Nah, silakan dibuka, kemudian cari permasalahan dari situ. Tadi kan melalui pengamatan video kan juga sudah. Nah, ini salah satunya yang bisa kalian buka, cari tahu permasalahannya yang kalian mau bahas apa, itu salah satunya dari sini. Apa sih ini? Museum. Ada tulisannya, Bu, Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di sini kan ada beberapa ruangan. Jadi di museum virtual ini ada beberapa ruangan yang bisa kalian masuki secara virtual. Contohnya misalkan lokasi kita ada di ruang 1. Di ruang 1 ini apa sih sebenarnya isinya? Nah, ruang pengajar Stovia. Tadi kan juga sudah Bu Musika kulik sedikit, ya kan, bahwa yang bisa mendapatkan pendidikan itu adalah ya, kalau kebanyakan kan kaum pria, laki-laki. Nah, belajarnya di Stovia ini. Stovia itu adalah sekolah calon dokter. Gitu. Pengajarnya dari mana? Pengajarnya juga dari Belanda. Jadi makanya pendidikan pada masa itu, terutama untuk bangsawan ya, terutama untuk bangsawan ataupun orang-orang yang mampu membayar untuk sekolah, itu pengajarnya adalah pengajar dari Belanda. Kemudian secara tidak langsung mereka kan apa nih? Sama berwibawanya loh. Kok gitu? Ya kan? Gitu. Nah, silakan kalian cari-cari juga di virtual museum ini. Siapa tahu kalian menemukan permasalahan juga. Oke? Silakan memulai untuk mengisi LKPD-nya. Kalian cari permasalahan sebanyak-banyaknya mengenai politik etis, kemudian pendidikan dan perkembangan pers. Gimana? Sudah menemukan? Boleh cari sebanyak-banyaknya ya. Sudah? Dapat? Oke. Kalau mau mencari materi yang lain, bahan yang lain juga bisa di bahan ajar ya. Di linknya itu, di list linknya ya.
Ya apa? Sudah. Sudah. Helm. Tadi musim online-nya lihat di mana? Itu di daftar link itu. Coba dibuka. Mana Bu? Pakai PDF kan? Iya. Nah, ini museum. Nah, itu. Ini ya materi ya, bahan ajarnya juga di situ juga ya. Ya, Bu. Ini. Sudah semuanya? Sudah ketemu permasalahannya? Sudah. Oke. Kan sudah ketemu nih permasalahannya nih. Kalau gitu saya mau Nora, ayo berdiri. Berdiri, dibacakan permasalahannya apa yang sudah ditemukan. Yang pertama, apakah pers dapat dibentuk secara hukum? Apa kembali? Apa? Coba diulangi. Pelan-pelan. Apakah pers dapat dituntut secara Apakah pers dapat dituntut secara hukum? hukum? Kemudian Perkembangan pers bagaimana perkembangan pers di Indonesia. di Indonesia? Banyak menang. Loh. Wah, mantap dong. Ayo dibaca semuanya dong. Dibaca semuanya. Iya, ayo dibacakan semuanya. Indonesia menemukan kemerdekaan. Terus, Keempat, berita negatif seperti apa yang disebarkan Belanda. terus kemudian Kelima, mengapa Belanda menyebarkan berita negatif. terakhir, Mengapa yang telah mendapatkan pendidikan hanya kaum lelaki saja pada masa itu. oke. Tepuk tangan dong. Banyak banget loh. Oke, selanjutnya. Bafda, coba berdiri. Dibacakan permasalahannya apa? Yang pertama, bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa? Kemudian, Sistem tanam paksa kan juga memunculkan sistem premi atau struktur produsen. Apa itu yang dimaksud struktur produsen? ya. Terus salah satu aturan atau apa saja aturan dalam sistem tanam paksa? Oke, tanam paksa, aturan tanam paksa, ya kan? Silakan duduk, kita beri aplaus dulu. Wah. Kok pinter-pinter sih? Anaknya siapa? Oke, selanjutnya. Dihayu. Ayo berdiri. Belum. Coba sedapatnya. Berdiri dulu. Apakah Indonesia tidak mampu berkembang dengan adanya pers? Kan? Ya kan?
Pers ya. Apakah Indonesia sudah mampu berkembang dengan adanya pers? Kok pers sih, pers? Oke. Kita beri plus. Terakhir. Loh. Kairunisa. Kairunisa? Oh iya tuh ya. Tadi izin ya. Lailin. Lailin, ayo berdiri. Dibacakan permasalahannya apa? Masalahnya yang saya dapat, 1. Apa dampak politik etis untuk pendidikan di Indonesia? 2. Kenapa politik etis sangat berperan bagi kemajuan pendidikan dan pers di Indonesia? 3. Kenapa Hindia Belanda melakukan politik etis? Wah, mantap. Kita beri tepuk tangan dulu. Mantap sekali. Ini permasalahannya cukup berat-berat ya. Oke, setelah kalian sudah menemukan permasalahan, kan kalian sudah dibentuk kelompok. Ya, kelompok ini saya bentuk berdasarkan keterampilan dan juga kompetensi kalian. Ya kan, kalian punya keterampilan dan kompetensi yang beragam. Jadinya saya acak semuanya. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang pintar analisis, ada yang pintar bikin sesuatu yang berdasarkan art, ada yang pintar mimpin diskusi gitu kan ya. Ada juga yang pintar jadi tim bore. Ayo teman-teman. Oke, silakan berkelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu ada siapa aja? Lah lagi. Wafda, Nabila, Naura, Desi. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok dua ya. Kelompok tiga ini Rahma, Nora, Zara, sama Irma, sama Alia. Cek cepet terek. Rahma, Nora, Zahra, Irma, Alia. Alia. Katanya harus satu. Ya Allah, kan tidak sempat itu juga. Ya bu, belakangnya ini kok gitu. Tadi permasalahannya sudah
Sudah, permasalahannya sudah. Sekarang dicari jawabannya. Jawabannya itu berupa Terus cara mencari jawabannya gimana? Google. Membaca. Nah, ngono lo membaca jawabannya ya kok Google. Yang membacanya dari Google. Nah, kan ini juga sudah sediakan juga kan? Ya. Di link itu apa? Link. Dapat 6 loh. Mantap. Dapat Kelompok 3 dong. Cuma pers saja. Pers. Cuma satu yang politik etis. Pendidikan kamu itu. Loh, kalian ini fokusnya mau bahas mengenai Pers oke. dan ini pendidikan. Bahasanya mengenai pers. Bu, kalau misalnya ini dijawabnya salah satu terus ini salah satu gak apa-apa. Bu. Maksudnya? Ini pertanyaannya kan ada 5 yang pers. Ini dia jawab salah satu. Terus yang pendidikan ini ya ini. Itu gak apa-apa. Bu. Yang lainnya Loh, nggak dijawab. kenapa yang lain tidak dijawab? Padahal kan kamu sudah menemukan sebanyak ini. Eman dong kalau nggak dijawab. Eman itu apa ya? Siap ya. Sayang dong kalau nggak dijawab. Dijawab semuanya. Siap ya. Siap iya. Terus jawabannya ditulis di sini langsung. Ya. Kalau nggak nutup di belakang. Iya. Boleh. Boleh. Nanti dipresentasikan atau enggak sih? Iya dong. Presentasi dong. Kalau yang ini bukan. Apa? Itu Dari bukan KPI. Kanvanya. Betul. Tapi aku gak bisa masuk. Aku. Yo. Gercep ya. Gercep. Kelompok 2. Yuk, siapa aja? Aisyah. Terus? Terus? Naila. Terus? Nisa. Oke. Kelompok 4. Yang dua ini? Yang kelompok Oh, kelompoknya nggak apa-apa. Siapa aja? di sini atau Yang ini. Ilmanida, Terus? Yasmin. Dia. Ini jawabannya langsung di sini. Betul. Kelompok 5. Membernya? Ada. Terus? Ridho. Dia Nengsi Bu. Ayam masak. Oh iya, gak apa yang ini aja yang ada. Buat ini, buat Canva. Apakah jawabannya sudah ketemu? Nah, ditulis di sini ya jawabannya ya. Oke. Untuk sementara karena kelompok nggak apa-apa ditulis satu aja perwakilan nggak apa-apa. Yang lain nanti cari bahan untuk kanvanya gitu ya. Aku udah nulis. Ini udah nulis. Jawaban hari ini dimasukkan di Canva apakah yang dari Ya ini yang jawaban dari ini yang kamu kan permasalahan kamu yang nanti kamu angkat di Canva kan yang ini. Ya kan? Yang kamu angkat di Canva kan ini. Berarti jawaban dari ini yang akan kalian buat infografis. Begitu. Nah, sekarang apakah Indonesia sudah mampu berkembang dengan adanya pers? Kenapa kamu ambil masalah ini? Karena saya tidak tahu. Akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya adalah akar permasalahannya apa sih? Sebelum terjadinya pers Sebelum terjadi pers? itu ada
mereka itu tidak tahu apa-apa. Terus kamu menjelaskan di sini gimana? Akar permasalahannya kamu tuliskan gimana nanti? Karena mereka belum berpendidikan sama Waduh, zaman jadul mereka belum berpendidikan. Terus selain itu akar permasalahannya lain ini kan ada 3 nih. ingin memajukan Indonesia. Ingin memajukan Indonesia. Apalagi? Ayo kelompok yang lain. Oke, silahkan didiskusikan ya akar masalahnya kan tadi kan sudah ketemu. Ya. Oke, sip. Ya ya. Iya, boleh. Di sini nggak apa-apa tapi dijelaskan ya. Melihat video pembelajaran, video tentang apa? Oke. Kelompok 6. Kelompok 6, membernya? Laila, Terus? Laili, Sabita, Vivi? Ya. Dalam? Habis apa? Kan kita udah ada pertanyaan yang ini. Ya. Terus Mm-mm. habis itu Oke. Sebelum menuju ke solusinya, cari akar permasalahan. Ini masalah kan? ya. Pasti kan ada akarnya. Setiap permasalahan itu kan pasti ada penyebabnya. Misalkan apa dampak politik etis untuk pendidikan di Indonesia? Berarti akar masalahnya adalah Apa masalahnya dari politik etis itu balas budi kan? ya. Terus akar masalahnya adalah Yang itu tadi bapak tadi itu Bapak siapa? lupa namanya Bu. Terus nanti kamu tuliskan di sini di LKPD-nya gimana? Di sininya apa gimana? Ditulis di sini no. Ditulis di LKPD-nya gimana? Kayak dampak gimana Bu? Kan ini kamu sudah cari masalah kan? Iya. Kalian ki sukanya mencari masalah loh. Kan kalian sudah mencari masalah mengenai apa dampak politik etis, ya kan? Nah, setiap permasalahan itu kan pasti ada akarnya, ada penyebabnya. Terus kalian mau tuliskan di sini penyebabnya. Yang nomor 1 apa? Penyebab politik etis itu jadi itu kayak masyarakat Indonesia jadi pintar gitu kayak gitu apa gimana ya? Ayo dicari ya. Terus yang kedua, kenapa politik etis sangat berperan bagi kemajuan pendidikan? Berarti akar masalahnya adalah Pemikiran yang berkembang. pemikiran yang berkembang. Terus kamu nuliskan nanti gimana? Gimana? Ya. Nah itu ya, berarti kan tadi sudah ketemu tuh. Silahkan didiskusikan. Semuanya atau pilih beberapa? Semuanya kan kamu menuliskan berapa di kelompok ini? 3 kan? Nah 3, berarti dituliskan 3 akar. Bedanya gimana? Coba lihat. Coba. Ini sama kamu sama ini. Oh Cuma beda sama. itu. Oh berarti ini ada yang ngomongin pengaruh. Dampak positif. Nah dampak ini kan sudah jadi 1 tuh. Iya. Pengaruh. Kenapa ini? Nah berarti kan dampak ini kan sudah. Iya. Berarti kenapa politik etis sangat berperan, kemudian kenapa Belanda melakukan politik etis, kemudian pengaruh ini. Nah pengaruh kebijakan politik etis sama yang nomor 3 sebenarnya gimana? Bisa dijadikan 1 nggak? Kira-kira nomor 1 sama nomor 3? Bisa. Berarti nanti yang akan kalian bahas ada berapa totalnya? 5 5? 4 3 ya kan? 3 kan? Ini kan juga bisa jadikan 1. Dampak ini kan dia juga ada dampak kan? Nah, berarti 1, 2, politik ya 3. Oh gitu. Habis itu kalau udah Langsung dari sini
Ini kalian langsung tempelkan, langsung kalian buat kanvanya ya. Ini kan kalian tinggal cari ini kan akar penyebab sama solusinya kan. Nah, kalau sudah ketemu langsung ditulis di Canva. Langsung didesain. Ya. Ini nggak ada di Google Bu. Yang mana? Yang berita negatif seperti apa yang disebarkan Belanda. Mencarinya di mana terusan? Ayo, berita negatif apa yang disebarkan oleh Belanda? Nggak tahu, makanya saya tanya. Oke, sebenarnya yang mau diangkat oleh tokoh-tokoh di Indonesia pada saat itu yang diangkat ke pers itu apa sih sebenarnya? Sudah dicari? Politik mungkin. Politik. Terus politik itu tentang apa? Politik itu ngomongin tentang apa? Politik etis. Tadi loh. Apa? Kekuasaan. Terus yang lain setelah kekuasaan. Monopoli atau apa? Ayo, kekuasaan. Next, yang lain. Yang lain. Tadi sudah di ini loh, siapa tadi ya? Ridho Purwada yang tadi ya dijawab. Bangsa Indonesia itu memerlukan ini untuk kemerdekaan, persatuan kan. Nah, berarti Berarti isinya tentang memecah persatuan. mana ya? Gemes aku. Kelompok 7. Oh, belum menang. Kalau ada jawaban nomor 2, Bu. Ini ada mengapa Belanda menyebarkan berita negatif. Nah, berarti kan berita negatif apa sama mengapa bisa jadikan satu nggak? Bisa. Berarti ki mek di 4/5 itu dijawab salah satu tapi dijelas. Betul. Ya kan? Kan sudah include tuh itu. Kan mengapa Belanda menyebarkan berita negatif? Terus berita negatif apa yang disebabkan Belanda? Terus tadi dijelasin. Betul. Sudah menemukan ya? Ya. Kelompok 7. Yang di sini ada siapa aja? Terus? Gimana? Bahas berapa? Bahas 3. Apa aja? ini perbandingan terus kebijakan politik di bidang pendidikan sama undang-undang. Oh, undang-undang pendidikan ini. Oke. Coba tak tanya sekarang. Tadi mau ngomongin perbedaan ini ya? Perbedaan pendidikan pada saat ini dengan masa penjajahan Belanda. Ini kan permasalahan nih. Akar masalahnya apa? Penyebab permasalahan ini apa? Ya kan? Ini kan kalian sudah, ini kan masalah nih. Nomor 2 ini kan masalah. Sebenarnya penyebab adanya munculnya permasalahan ini apa? Karena Belanda. Oke, karena Belanda. Sekarang nggak ada Belanda. Iya. Berarti perbedaan apanya? Perbedaan? Kebijakan. Selain kebijakan, tadi juga bisa perbedaan kebijakan bisa dimasukkan. Terus? Ini loh sudah kamu tuliskan di sini sebenarnya. Itu masa penjajahan. Sudah kamu tuliskan di sini. Tadi kan perbedaan kebijakan yang pertama, yang kedua adalah perbedaan Masa penjajahan. masa itu kata lainnya Waktu. masa itu kata lainnya ngeblank dong.
Tulis dulu. Kok cek gak lali. Tadi yang akar permasalahan pertama mengenai kebijakan. Yang kedua kata lain masa? Oh, dicari ya. Kata lain yang masa. Apa? Nah, itu loh. Zaman. Berarti perbedaan kebijakan dan Oke. Nah, berarti kan ketika ada perbedaan kebijakan, terutama perbedaan zaman itu kan menimbulkan ini kan? Iya kan? Nah. Tadi yang sudah mengirimkan kelompok berapa? Oh, kelompok 4. Sudah disandal? Pertanyaan terakhir. Coba lihat. Oke. Ini berapa permasalahan tadi? Ya, permasalahan pertama yang mana? Yang kamu tuliskan di sini permasalahan pertama yang mana? Jawabannya? Jawabannya? Pertama. Yang pertama yang paling atas. Yang kedua ini. Yang ketiga. Ini yang terakhir. Oke. Mantap. Ini sudah mulai dikerjakan kah? Masih nyari kata-katanya. Oke. Terus? Ini tuh isinya tentang Ini? pertanyaan. Langsung Jawaban apa sih? Langsung jawabannya. Langsung jawaban. Kalau mau dikasih gambar-gambar yang berhubungan dengan itu boleh. Ya Pak, sudah? Sudah? Sudah mulai ini didesain? Coba lihat. Itu Budini desain. Bukan ini. Ini bukan. Isinya itu apa aja sih Bu infografisnya? Loh, yang kamu cari ini dong. Semuanya. Oh, semuanya. Maksudnya yang solusinya yang sudah kalian cari ini loh. Semuanya dimasukkan ke situ. Tapi satu masalahnya apa? Bukan tiga-tiganya. Loh, tergantung kalau kamu masalahnya juga 3 dan sudah menemukan 3 solusi, dituliskan semuanya akan lebih bagus. Kan berarti kan lebih lengkap. Bagaimana sudah didesain? Ini Bu sudah. Bentar. Kakak Nora, bagaimana aman desainnya? Pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai sampai perjuangan dalam rangka perjuangan
merebut kemerdekaan Indonesia yang dicapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Sudah ada yang mengirimkan lagi? Kelompok yang sudah selesai bisa langsung dikirimkan ya. Kelompok 1 kira-kira selesai berapa menit lagi? Wis, 6 menit. Kelompok 2 kira-kira selesai berapa menit lagi? Ayo, berapa? 15 menit. Kelompok 3 kira-kira berapa menit lagi selesainya? Oh, 15 ini tak korting ya, tak diskon. Kelompok 5 sudah ngirim. Kelompok 5 sudah ngirim. Kelompok 6 berapa menit lagi?
Sorry. Kelompok 6. Berapa menit lagi? Secepatnya berapa menit? Oh, 1 menit. 1 menit. Secepatnya 20 menit ya, guys ya. Kelompok 7 gimana? Berapa menit lagi kira-kira selesai? Oh, sudah ngirim. Oke. Ya. Oh, nanti silakan yang satu kelompok aja, satu perwakilan aja. Ya. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Kelompok 7 sudah.
Ayo kelompok yang lain. Ditunggu. Bismillah 3 kali. Sudah? Sedikit Bu. Tinggal sedikit. Semangat. Sudah dikirim? Oke. Sudah? Ini enggak bodoh. Kok langsung isi wis langsung. Ini buat di presentasi. Heeh. Ketika presentasi nanti kenapa? Nanti kan ketika kalian presentasi kan pasti dapat komentar, kemudian dapat pertanyaan gitu kan. Nanti silakan ditulis di situ. Betul. Betul. Ini gede nggak sih? Sip. Sudah setengah jadi ya? Iya. Coba baliknya dong. Kepo yang baliknya Jawa coba. Belum. Sudah bisa membayangkan. Awas. Amit. Kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah? Duh, tenang. Loh, Laili ini ganti. Oh ya wes, yang tadi tak hapus.
Oke, ini semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 sudah semua ya. Ya kan? Sudah ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Kita mulai diskusinya. Silahkan kelompok 1 untuk maju. Ditampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari iya. Oh yang makanya secara adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Presiden pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menunjukkan sebagian tanahnya ditanami komoditas ekspor. Yuk, diperhatikan. Bagaimana perasaan rakyat pada saat itu? Kenapa menggunakan penjelasan? Dampak positif adanya politik etis. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran inovasi utamanya dari pembangunan, terjadinya perbedaan penduduk dalam proses transmigrasi. Rasa Belanda melaksanakan politik etnis dengan memberikan pendidikan, karena Belanda merasa bergantung pada Indonesia sehingga harus melaksanakan politik etnis, salah satunya dengan salah satunya tersebut memberi pendidikan pada masyarakat Indonesia. Baik, ini juga kami sampaikan atau ada pertanyaan. Yo, sudah disampaikan. Siapa yang mau bertanya atau memberikan komentar? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Tidak ada yang bertanya. Coba angkat tangan dong, angkat tangan. Jangan malu dong. Kelompok 2. Jika tidak ada langsung ditutup, diteruskan kelompok selanjutnya. Saya tutup presentasi kami. Sampai sini saja. Terima kasih. Oke, nanti kelompok 2 harus wajib fardu dikomentari ya. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Silakan diperhatikan infografisnya yang sudah dipresentasikan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya agak keras coba. Suaranya agak volume up ya. Volume up. Dibesarkan ya. Lanjut. Sudah. Sudah ternyata. Yuk. Dikomentari, ditanya. Tuh sudah tanya tuh. Dampak negatif pelaksanaan politik praktis bagi Indonesia tidak pendidikan yang dinikmati oleh kalangan elit seperti kaum muda. Jawabannya, dampak negatifnya adalah pendidikan hanya dinikmati kaum elit atau priai saja. Untuk di masa awal terbentuknya sekolah ya, pendidikan. Ada yang tanya lagi? Cukup? Oke, silakan ditutup. Kita beri aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan maju. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya berterima kasih dulu kepada Bu Mustika yang telah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan presentasi kami. Pertama, apakah dapat dituntut secara hukum? Profesi wartawan tetap harus dikeluarkan. Akan tetapi wartawan tidak dapat dibicarakan. Bagaimana perkembangan pers di Indonesia? Perkembangan pers di Indonesia berawal dari penerbitan surat kabar pertama, yaitu Batavia Metan yang terbit 7 Agustus pada tahun 1774. Sejak kapan pers di Indonesia menemukan kemerdekaannya? Pers di Indonesia mulai sejak dibentuknya kantor berita acara didirikan pada tanggal 15 Desember 1930 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa Belanda menyebarkan berita negatif dan berita apa yang disebarkan Belanda? Karena bangsa Belanda ingin menguasai Indonesia dengan cara menyebarkan berita negatif yang isinya untuk mencegah persatuan Indonesia. 5. Mengapa hanya kaum tertentu saja yang mendapatkan pendidikan pada masa itu? Karena pada masa itu pendidikan hanya ditujukan pada bangsawan
Tujuan dari pendidikan adalah mendapatkan tenaga kerja yang murah bagi Belanda. Maka Belanda mendidik orang laki-laki yang mampu menjadi tenaga kerja. Apa ada yang ditanyakan? Kalau mau mulai nanti suka dijalan. Tuh. Sekarang bertanya. Kan nggak satu. Ayo, silakan yang mau bertanya soal pers. Angkat tangan. Oke. Pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial Belanda? Menjawab, tujuan Belanda pendidikan bagi Indonesia adalah mendapat tenaga kerja yang murah bagi bangsa Belanda. Apakah tujuannya hanya itu? Terusin. Gimana kelompok? Akan kami tampung apa dari banyak orang. Ini nih tanya nih. Dampak negatif apa? Dampak negatif pers. Bagaimana kelompok sudah menemukan jawabannya? Ayo, apa? Tanya apa? Tanya. Oh, Naila mau tanya. Coba. Ayo, Naila. Kan pas perkembangan pers di Indonesia berawal pada penerbitan surat kabar pertama. Nah, isinya itu apa? Batavia, and political ratio. Tadi itu apa di sini? Ya. Pertanyaan Naila, isi dari Batavia tadi yaitu kita yang menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Oke, sudah dijawab. Isi surat kabar. Coba yang dampak negatif pers tadi sudah ditemukan. Iya, dampak negatifnya bisa sama, Bu. Oh, sama. Dampak negatifnya sama. Oke. Jadi tadi kan pertanyaan pertama mengenai tujuan pendidikan pada zaman kolonial. Dijawab oleh kelompok kalau tujuan pendidikan itu adalah untuk mencetak tenaga kerja yang murah. Ya. Ingat, untuk politik etis, pendidikan di politik etis tujuannya memang itu. Membentuk tenaga kerja yang murah. Kenapa sih mereka kok membutuhkan tenaga kerja yang murah? Kenapa? Biar gak bangkrut. Oke. Pertama, pemerintah Hindia Belanda itu tetap membutuhkan para penduduk lokal untuk bisa berkomunikasi, ya kan?
Berarti dia membutuhkan orang-orang lokal untuk bekerja untuk dia. Tapi dikasih syarat. Yang bisa mengenyam pendidikan adalah para bangsawan, karena memang dari dulu, dari sebelum adanya politik etis, yang paling sering berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda itu adalah para elit bangsawan. Gitu. Itu tujuannya, ya. Kemudian kan akhirnya berkembang. Semua penduduk pribumi kan akhirnya bisa mendapatkan pendidikan walaupun nggak langsung tahun itu atau tahun selanjutnya, tapi bertahun-tahun kemudian. Kemudian dampak negatif pers. Oke, kalau kita ngomongin dampak negatif pers pada masa itu, pada masa kolonial, ya masih banyak dampak positifnya karena pers itu digunakan untuk perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian isi surat kabar Batavia. Jadi surat kabar pada masa Hindia Belanda itu kebanyakan ngomongin tentang kemajuan. Ya, balik lagi hubungannya sama pendidikan. Kan mereka sudah mendapatkan pendidikan ala barat. Ya kan? Ala Belanda kan berarti ala barat. Berarti mereka sudah tahu apa itu kemajuan, apa itu kemerdekaan, mereka tahu. Akhirnya sadar, oh ternyata selama ini kami itu dijajah. Mari kita berjuang biar nggak dijajah lagi. Akhirnya paham juga mengenai konsep kemerdekaan. Gitu ya. Sudah cukup ya kelompok ya? Silakan ditutup dulu. Ya, presentasi dari kelompok kami ada satu pantun. Siap-siap pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dikasih pantun loh kita ya. Nah ini kan tadi kalian sudah presentasi ya kan, semua kelompok sudah presentasi. Silahkan setelah ini kalian mengisi kuis ya, waktunya 5 menit aja. Silahkan dibuka kuisnya. Yuk silahkan dibuka kuisnya. Diperhatikan betul-betul ya soalnya ya. Dibaca beneran. Loh, kesan diri, sendiri, yang percaya diri gitu loh. Aduh. Oke, sudah ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya seperti apa. 1, 2. Oh. 1, 2, 3. Wow. Siapa tuh? Yang pertama. Siapa nih? Ailin ya? Oke, ada Wafda. Kemudian disusul ada yang 100%, ada yang 80, ada yang 60. Oke, ini ya hasilnya. Oke, sekarang kan kalian sudah mengerjakan kuisnya. Silahkan kalian mengisi Padletnya. Apa yang diisikan ke Padlet? Apa yang diisikan ke Padletnya?
Oke, refleksinya yang kalian rasakan, apa yang sudah kalian pelajari gitu ya. Oke, kakak Anonimus 1 sudah mengisi. Nggak kelihatan. Perasaan saya happy Kiowo. Saya bersemangat. Aduh, Rek. Kiowo sekali. Oke, sudah banyak yang mengisi refleksi ya. Sungguh Kiowo sekali ya refleksinya. Oke, silakan. Hari ini saya mau ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, coba disimpulkan pembelajaran hari ini apa? Angkat tangan, angkat tangan. Tak tunjuk ya kalau gitu ya. Saya tunjuk kalau gitu. Zahra. Berdiri, berdiri. Dan pers pada masa politik aktif di Indonesia. Terus? Oke. Tujuannya Belanda mendirikan pendidikan di Indonesia adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang berguna. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Lailin. Ayo, berdiri. Disimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah politik etis membawa pengaruh yang sangat besar untuk Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, juga perkembangan pers yang sangat cepat di Indonesia melatar belakangi agar negara-negara di Eropa bisa membantu Indonesia membentuk Tadi ya, yang mengenai politik etis dan juga pers ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini kan mengenai politik etis dan juga mengenai pendidikan dan juga pers, ya kan? Oke, kita juga sudah melakukan refleksi dan juga kesimpulan. Sekarang silakan bersiap-siap. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Iya, Pak. Berdoa mulai.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini, sungguh sangat luar biasa. Pembelajaran kita minggu depan masih membahas mengenai politik etis ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.